Halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian guys? Di pagi hari ini sehat selalu buat kalian semua guys ya. Dan tentunya doa terbaik buat kalian semua. Alright guys, di pagi hari ini kembali gua hadir di tengah-tengah kalian membawakan informasi-informasi terupdate di pagi hari ini guys. Dan kembali guys, di pagi hari ini ada artikel yang sangat menarik sekali menurut gua dan perlu gua sampaikan kepada kalian guys. Dimana informasi ini sangat-sangat membuat gua secara pribadi sangat marah dan sangat-sangat gimana ya guys ya, pika sebelen ya. Ini pejabat nggak tahu nih, gue juga heran ya. Pemikirannya seperti apa nih, otaknya disimpan di mana gitu ya ketika membuat suatu kebijakan ya. Dia nggak berpikir bahwa kebijakan tersebut akan menciptakan satu polemik yang besar nantinya kan, dan akan menciptakan satu pertentangan dari warganya sendiri tentunya ya. Dan ini guys, kita lihat informasi dan artikelnya guys, seperti ini guys. Let's go guys. Ini dia guys, wow, tempo.co, di mana Menaker izinkan eksportir potong gaji buruh sebesar 25%. Simak syarat dan ketentuannya. Kamis 16 Maret 2023 jam 16.26 menit. Gila guys, gila guys. Gue udah lihat judulnya aja udah nek guys ya. Udah sangat menyakitkan sekali guys ya. Kita baca dulu guys ya. Sebentar guys ya, kita lihat dulu. Aduh, ini negara mau dibawa kemana ini? Tak semua perusahaan sebentar guys, ini bukan ini guys ya. Sebentar guys, kita lihat dari awal dulu nih. Oh, udah di halaman 2 nih. Gue saking emosinya nih guys, jadi nggak kontrol nih. Udah di halaman 2 tahu-tahu ya. Aduh, kembali guys, buruh menjadi korban nih guys ya. Menjadi korban ketidaksesuaian peraturan pemerintah Menaker yang membuat kita semakin geram guys ya. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah mengizinkan perusahaan yang merupakan industri padat karya berorientasi ekspor dan terdampak perlambatan ekonomi untuk memotong gaji buruh sebesar 25% dari upahnya. Wow guys. Aduh, gila ini. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. Guys. Gua nggak sabar pengen komen ini sebetulnya nih. Aturan itu diundangkan dan berlaku tanggal 8 Maret guys, tahun 2023. Soal penyesuaian upah yang itu diatur pada bagian ketiga Permenaker yang berjudul penyesuaian upah khususnya pada pasal 7. Di dalam pasal tersebut disebutkan pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian upah pada industri padat karya tertentu yang berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global guys. Dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional serta menjaga kelangsungan pekerja dan kelangsungan berusaha seperti dikutip dari Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tersebut. Lebih detailnya, soal izin pemerintah ke perusahaan memotong gaji terdapat pada pasal 8 dan pasal 8 ayat 1 disebutkan perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja buruh paling sedikit 75% dari upah yang biasa diterima. Guys, gila guys. Konyol guys. Kalau atas dasar si Menteri Ketenagakerjaan ini, Ida Fauziah ini, kalau atas dasar karena perubahan ekonomi global sehingga memunculkan peraturan ini guys, ya sangat tidak masuk akal menurut gua guys. Karena ini terlalu kelihatan guys keberpihakan Menteri Ketenagakerjaan terhadap pengusaha dan bukan berpihak kepada kita sebagai buruh guys. Kenapa guys? Kalau berbicara perubahan ekonomi global, dampaknya kita sebagai masyarakat, kita sebagai buruh yang sangat terdampak sekali guys ya. Kalian sebagai buruh mungkin merasakan guys susahnya, sulitnya dengan upah yang diterima saat ini gitu kan ya. Kalian juga sangat merasakan guys ya. Di sisi lain kita berusaha sekeras apapun gitu kan untuk bisa menaikkan upah sampai demo dan lain sebagainya. Di sisi lain guys, Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan membuat aturan yang sangat kontroversi dan sangat konyol menurut gua ya. Di sini bisa kelihatan guys,
keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha dan keberpihakan pemerintah terhadap buruh sangat tidak ada, guys. Lebih cenderung berpihak kepada pengusaha, dan ini sangat menciptakan jurang pemisah semakin dalam antara pekerja dengan pengusaha, guys, dan tidak akan menciptakan keharmonisan dalam hubungan dalam hubungan industrial ya di satu perusahaan tersebut. Dan guys, kenapa gue sebut konyol? Karena ya itu tadi, guys, kalau alasan dampak ekonomi global, justru kita sebagai buruh yang mengalami dan sangat-sangat dirugikan dengan kondisi tersebut, guys ya. Dan tentunya, guys, ini bukan solusi menurut gua, guys ya. Peraturan ini bukanlah solusi, tetapi akan menciptakan satu masalah baru, guys. Di sisi lain, Undang-Undang Tenaga Kerja, Cipta Kerja yang saat ini bermasalah dan masih digugat belum selesai, guys. Sekarang muncul lagi permasalahan Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini, guys. Ini satu hal yang tentu akan memancing kemarahan teman-teman buruh dan pekerja di seluruh Indonesia, guys. Pasti, guys. Gue yakin seperti itu, guys ya. Dan kita baca lagi, guys, selanjutnya seperti apa nih. Dan selain itu juga, guys ya, di antara pengusaha akan menciptakan satu diskriminasi ya. Di sisi lain, pengusaha yang berorientasi ekspor mendapatkan dispensasi untuk memotong upahnya sebesar 25%. Di sisi lain, pengusaha-pengusaha yang lokal tidak diizinkan untuk memotong upah tersebut, guys. Ini akan menjadikan polemik dengan buruh, polemik dengan buruh atau pekerja, dan polemik antar pengusaha, guys. Ini bukan solusi menurut gua, guys. Dan Ida Fauzia menciptakan suatu permasalahan baru menurut gua, guys. Lihat aja ke depannya, guys. Gimana reaksi teman-teman dari buruh, guys ya. Namun tak semua perusahaan diizinkan memotong gaji seperti yang dimaksud pemerintah di atas pasalnya. Dalam aturan ini disebutkan kriteria perusahaan industri padat karya tertentu yang berorientasi ekspor saja. Nah, guys ya. Pada pasal 3 ayat 1 Permenaker itu disebutkan perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor memiliki sedikitnya 3 kriteria. Pertama, industri memiliki 200 pekerja atau buruh. Kedua, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%. Ketiga, produksi bergantung pada permintaan pesanan dari Amerika Serikat dan negara benua Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan. Guys, ini semua bisa dimanipulasi, guys. Semua yang disampaikan 3 poin-poin ini pengusaha bisa memanipulasi pengusaha yang lain lah, yang menurut gua ya. Ini banyak celah sekali, guys. Banyak celah untuk melakukan pelanggaran pengusaha ini, guys ya. Dan tentunya, guys, sekali lagi menurut gua ini undang-undang bukanlah solusi menurut gua, guys ya. Selain itu, pada pasal 4 Permenaker juga mengatur industri padat karya yang bisa memotong gaji karyawan sebesar 25%. Itu adalah perusahaan industri yang padat karya tertentu berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global. Itu adalah perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat dari perubahan ekonomi global. Adapun pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 mengakibatkan pengusaha dapat melakukan pengaturan waktu kerja yang disesuaikan dengan pembayaran upah, menyesuaikan waktu kerja dengan upah sebagaimana serta disesuaikan waktu kerja upah sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan untuk mencegahkan terjadi pemutusan hubungan kerja. Guys. Dan di sini kelihatan, guys. Di sini juga gue tadi agak kelewat ya satu poin, guys. Ya. Dimana semua ini diserahkan komunikasinya antara pekerja dengan pengusaha, ya. Dan ini menciptakan satu ketidakharmonisan nantinya, guys ya, antara pengusaha dengan dengan pekerja ya. Seperti disampaikan di sini, guys. Penyesuaian sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan buruh seperti dikutip pada pasal 8 ayat 2. Guys, kelihatan Menteri Tenaga Kerja di sini lepas tangan dalam hal ini karena ujung-ujungnya sepenuhnya diserahkan kepada pengusaha dan pekerja berdasarkan kesepakatan, guys. Di sisi lain, pengusaha mempunyai pegangan undang-undang, yaitu undang-undang baru ini nomor 5 tahun 2023 ya, yang mengizinkan untuk melakukan pemotongan. Dan di lain pihak, kita sebagai pekerja, sebagai buruh juga mempunyai pegangan, guys, undang-undang terkait dengan pengupahan, guys ya. Di sini akan saling bersitegang, dan gue yakin, guys, tidak akan menemukan solusi yang baik dalam hal ini, guys, karena sama-sama
mempunyai pegangan guys ya. Pengusaha kekeh dengan peraturan pemerintah menteri ini nomor 5, sementara dari pekerja mempunyai peraturan pengupahan yang lainnya guys. Dan ini gue yakin guys akan menciptakan kondisi yang sangat tidak kondusif guys, dan ini akan mendapatkan pertentangan keras dari teman-teman buruh ya. Dan ini reaksinya gue yakin tidak akan lama guys, tidak akan lama reaksinya akan segera muncul guys ya dari teman-teman pekerja. Oke? Dan bagaimana guys menurut kalian dengan adanya undang-undang ini guys, dengan peraturan menteri ketenagakerjaan yang baru ini? Silakan di-share ya guys di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Dan menurut pendapat gua pribadi, peraturan pemerintah peraturan yang dimunculkan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang baru ini menurut gua adalah peraturan menteri yang sangat konyol. Menurut gua sangat konyol sekali guys ya, dan akan menimbulkan satu kondisi yang sangat tidak akan kondusif guys ya. Oke, itu aja guys menurut gua informasi di pagi hari ini ya, sebagai mengawali pagi hari ini. Dan kita lihat lagi guys apa nanti guys reaksinya ya guys ya. Dan gue akan coba fokus kembali ke lihat perkembangannya sejauh mana nih reaksi dari teman-teman buruh terhadap undang-undang ini guys ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa, sampaikan salam gue buat keluarga kalian. Jaga keluarga kalian, tetap sehat, dan selamat pagi. Terima kasih.